Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Putra Bengawan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber baru. Tidak lupa selalu kami mendoakan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat, serta dilimpahkan banyak rezeki. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Putra Bengawan, yang mana dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengadakan konten-konten lanjutan menyikapi situasi perkembangan dunia di fase akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengulas tentang tanda-tanda atau bisa dikatakan detik-detik fase akhir zaman, yaitu tentang pertanda kemunculan sang pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Jika kita melihat kondisi dan situasi perkembangan global, mungkin kita bisa lihat perkembangan saat ini, kondisi peperangan, kondisi carut-marut perekonomian dunia, banyak fenomena-fenomena alam, bencana-bencana alam, bahkan porak-porandanya peradaban moral manusia yang semakin hancur, semakin bobrok, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas tentang kondisi sebenarnya. Kembalinya peradaban manusia kembali ke peradaban jahiliyah. Mungkin ini sudah menjadi proses apa yang dinubuatkan Nabi, bahwa menjelang akhir zaman kembali peradaban manusia kembali ke peradaban jahiliyah. Namun bisa kita katakan peradaban jahiliyah modern, yang justru lebih parah dari peradaban jahiliyah sebelum kedatangan beliau Nabi Muhammad SAW. Di mana kita lihat saat ini marak terjadi perzinahan, perselingkuhan, peperangan di sana sini, perzinahan bahkan dikemas lebih dalam bentuk yang lebih modern. Bahkan jika kita mau menelisik tentang kehidupan peradaban yang
seharusnya menjadi contoh peradaban yang Islami, ternyata di Jazirah Arab sana sudah mulai terjadi peradaban jahiliyah yang lebih modern. Mungkin kita akan melihat fakta-fakta, atau Anda mungkin bisa browsing sendiri, searching sendiri apa sebenarnya yang terjadi di Jazirah Arab sana. Yang mungkin kita tahu, sebuah negara yang notabene adalah Muslim ternyata sudah memulai mengadopsi peradaban-peradaban Barat, peradaban-peradaban jahiliyah yang sungguh sangat ironis, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh junjungan kita, beliau Nabi Muhammad SAW. Barangkali kita akan menyimak fakta-fakta yang sudah menjadi rahasia umum, kondisi yang sebenarnya tentang kondisi di negara-negara Jazirah Arab. Kita simak dulu, kita akan menyimak sebuah konten yang mengisahkan fakta yang sebenarnya, yang mana dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu, tim Padepokan Putra Bengawan juga mengungkap tentang kondisi di sana dengan mengundang dari bangsa gaib yang ada di sana sebagai narasumber yang menceritakan begitu memprihatinkannya peradaban yang akhir-akhir ini terjadi di kawasan sana. Namun sebelum kita membahas itu, kita akan simak dulu ulasan dari sebuah berita yang mungkin berita ini adalah masih bersifat belum 100% kebenarannya, namun ini sebagai pelajaran dan pembanding atau sebagai masukan wawasan kita untuk pengetahuan kita, sebagai pelajaran untuk kita semua, agar kita bisa menambah wawasan kita. Dengan bertambahnya wawasan kita tersebut, kita bisa mudah-mudahan saja bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah untuk lebih introspeksi diri, memperbaiki diri dalam rangka menyongsong terjadinya fase akhir zaman. Tentunya kita simak dulu. Arab Saudi sudah banyak berubah. Dari tanah yang gersang menjadi hampir hijau. Dari cuma berisi pemukiman menjadi negara dengan bangunan yang menjulang tinggi. Arab Saudi menuju negara modern dan liberal. Dari negara konservatif dan tertutup, bahkan bisa menggusur makam-makam sahabat dan menghilangkan ruang hidup warganya demi pembangunan. Bisa dengan berani mengambil sikap berseberangan dengan dunia dengan tidak mengecam Israel. Atas nama kepentingan ekonomi politik.
Arab Saudi adalah negara Islam yang sangat berpengaruh, terutama di Timur Tengah. Secara ekonomi, negara ini makin berkembang dengan terobosan-terobosannya. Meski itu, bertentangan dengan hukum Islam yang dianutnya. Secara politik, Arab membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara superpower seperti Amerika Serikat. Bahkan, berani memutuskan untuk memulai normalisasi hubungan dengan Israel dan ikut di mediasi atau yang menjadi penghubungnya adalah Amerika Serikat. Fakta-fakta Arab Saudi berikut ini memperlihatkan dengan jelas kemungkinan kembalinya Arab Saudi ke zaman jahiliyah. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Negara berbentuk kerajaan yang beribu kota di Riyadh ini dihuni mayoritas bangsa Arab, sekitar 20 juta populasi. Bangsa Arab adalah kelompok etnolinguistik yang konon terbesar kedua setelah Tionghoa, dari Timur Tengah sampai Afrika Utara. Dan seperti bangsa Tionghoa, bangsa Arab juga menyebar di beberapa negara, termasuk di antaranya yang non-Muslim. Orang Arab Kristen sendiri adalah salah satu kelompok Kristen terkemuka dari dunia lama. Selain terdapat komunitas Arab yang memeluk Yahudi, ada juga yang menjadi pengikut ateisme. Sejak tahun pertama terbentuknya Kerajaan Arab Saudi tahun 1932, kekuasaan masih dipegang oleh dinasti Saud. Sebagai negara dengan prinsip-prinsip Islam yang memegang peran utama, kebebasan beragama di Arab Saudi masih sangat terbatas. Mayoritas diisi aliran Sunni dari mazhab Hanbali dan keluarga kerajaan adalah penganut Wahabi. Tapi, karena tidak ada konstitusi tertulis yang sah, konstitusi pun berjalan menurut interpretasi yang didiskusikan di Dewan Syura. Dan dalam monarki, raja masihlah puncak kekuasaan tertinggi, bukan agama. Otoritas raja mutlak ini diperlihatkan oleh Mohammed bin Salman, putra mahkota, sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi dan pemegang jabatan-jabatan penting. Yang sejak menjadi putra mahkota, banyak musuh politik dijebloskan ke dalam penjara karena berpotensi menentang kerajaan. CNN menyebutkan, setidaknya ada 6 ulama dan pendidik yang diamankan. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam, kan gitu. Yang paling mengejutkan adalah proyek ambisiusnya, Vision 2030. Proyek kerja yang diantaranya akan mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi, lalu mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi alias mencoba peluang keuntungan dari produk jasa lainnya, salah satunya dari pariwisata dan hiburan, serta mengembangkan sektor layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Proyek ini dimulai dengan mendefinisikan ulang identitas Saudi, menggantikan pan-Islamisme dengan identitas budaya nasional yang tidak semata-mata ditentukan oleh agama. Januari 2022, Arab Saudi mulai menggodok sejumlah amandemen undang-undang untuk mengatur lagu kebangsaan dan benderanya yang bertuliskan kalimat syahadat. Vision 2030 harus terwujud. Maka, dimulailah pencabutan aturan-aturan lama yang mengikat di ranah sosial untuk mengembangkan atmosfer investasi. Tahun 2017, Arab Saudi mencabut larangan perempuan untuk mengemudi. Surat izin mengemudi sudah bisa dikantongi tanpa perlu pendampingan atau izin dari muhrimnya. Bahkan, perempuan sudah diizinkan untuk mengoperasikan pesawat. Dan Yasmin Al-Maimani adalah pilot perempuan pertama Arab Saudi. Di tahun yang sama, juga dicabut larangan penggunaan WhatsApp, Skype, dan beberapa aplikasi lainnya. Tahun 2019, Arab Saudi memperbolehkan wisatawan asing menginap sekamar tanpa perlu memperlihatkan surat nikah. Di tahun yang sama, perempuan Arab Saudi yang berusia 21 tahun diizinkan untuk keluar rumah tanpa pendampingan dari muhrimnya. Nah, secara otomatis ini juga mengubah wajah seni dan budaya di Arab Saudi. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط.
Secara tradisional, pria Arab mengenakan pakaian khas yang bernama saub. Untuk wanita bernama abaya. Tapi sama dengan banyak negara, di mana pakaian tradisional udah tergeser oleh pakaian casual. Di Arab Saudi juga, apalagi semenjak aturan berpakaian melonggar. Saat berolahraga misalnya, gak perlu lagi pakai abaya dan hijab. Dan saat berada di pantai, Arab Saudi sudah mengizinkan perempuan berbikini. Tahun 2018 saja, Arab Fashion Week untuk pertama kalinya digelar di Arab Saudi. Ini adalah pekan mode pertama di dunia Arab, yang satu konsep dengan Paris Fashion Week dan London Fashion Week. Dan setelah aturan larangan bioskop dicabut di tahun 2018, bioskop mulai berdiri, dan Black Panther adalah film pertama yang diputar. Perempuan sejak itu diperbolehkan menonton bersama pria di bioskop. Tahun 2021, di Jeddah, festival film digelar untuk pertama kalinya, bertajuk The Red Sea Film Festival, yang menayangkan lebih dari 130 film dari seluruh dunia. Pembukaannya persis sama dengan yang ada di Hollywood. Karpet merah, gaun-gaun para tamu undangan, wartawan, limosin, dan keglamoran. Arab Saudi juga mengadakan konser musik IDM besar-besaran loh, dengan menggunakan banyak DJ dan musisi. Penontonnya hingga ratusan ribu. Perempuan dan laki-laki bersenang-senang bersama. BTS bahkan pernah diundang pada tahun 2019, di mana fans perempuannya juga melakukan hal yang sama yang dilakukan di negara manapun. Menyambutnya di bandara dengan teriakan dan sorotan kamera handphone. Jungkook! Panggung Riyadh Season 2021 bahkan mengundang rapper Pitbull, panggung musik raksasa mewah yang penuh dengan kembang api, penonton, dan keriuhan. Kejutan lainnya adalah Arab Saudi di tahun 2022 mendirikan lembaga pendidikan musik untuk pertama kalinya. Sementara itu lukisan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci bergambar Yesus laku di rumah lelang Christie's tahun 2017. Dengan harganya mencetak rekor lelang sebagai lukisan termahal, 450 juta US dollar atau setara dengan 6,4 triliun rupiah. Dan pembelinya adalah Mohammed bin Salman melalui perwakilannya. Ironis bukan? Target 100 juta wisatawan selama setahun adalah salah satu dari target kerja Vision 2030. Selain mengubah aturan, bangunan yang mendukung pun terus didirikan. Riyadh sendiri diproyeksikan oleh Mohammed bin Salman akan masuk dalam 100 kota besar di dunia. Di jantung kota Riyadh telah berdiri Taman Hijau Nan Asri, Taman As-Salam seluas 75 hektar yang memiliki area bermain, danau buatan, arena bermain perahu, trek lari, dan masih banyak lagi. Pada malam hari, pengunjung bisa menikmati hiburan malam oleh penampil perempuan, serupa sirkus atau tari-tarian. Ada juga atraksi lampu oleh penampil pria. Selain menjadi tempat wisata, taman ini juga difungsikan sebagai paru-paru kota. Riyadh memang akan dihijaukan, dan proyek penghijauan terbesarnya sekaligus terbesar di dunia adalah Green Riyadh, dengan menanam 7,5 juta pohon di seluruh fasilitas kota. Total luas area 545 km persegi. Hal ini pun lalu dihubung-hubungkan dengan kiamat. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Oke, tur kita masih lanjut ya. Riyadh juga memiliki kedai kopi terbesar di dunia, bernama Al-Masa Cafe, yang dapat menampung lebih dari 1.000 tamu dalam satu waktu, baik di fasilitas outdoor maupun indoornya. Sedangkan di Jeddah, kota metropolisnya Arab Saudi, ada klub yak, di mana orang-orang bisa menikmati bersantai makan dan berkumpul di yak. Masih di Jeddah, kamu bisa menikmati musik psychedelic di The Music Space, yang akan mengundang musisi-musisi dari negara manapun. Dan tidak ada batasan loh untuk penonton. Dan akhirnya, Demikian tadi pemirsa, barusan kita simak ulasan-ulasan kondisi terkini di negeri
Jazirah Arab. Mungkin kita juga bisa mengecek dari medsos atau searching sendiri, silahkan. Jika kita kaitkan dengan kondisi yang sebenarnya saat ini, mungkin inilah tanda-tanda akhir zaman. Semua tanda-tanda yang dinubuatkan Nabi ternyata sedikit demi sedikit sudah mulai terbukti tentang ciri-ciri kondisi dunia menjelang akhir zaman. Barusan tadi kita simak kondisi-kondisi yang merupakan sudah bisa dikatakan peradaban jahiliyah modern, yang hampir sudah menyeluruh atau mengglobal di seluruh negeri. Jika memang peradaban jahiliyah itu di luar Jazirah Arab mungkin suatu hal yang mungkin bisa dikatakan lumrah. Tapi kini sungguh ironis jika kita lihat fakta peradaban jahiliyah, peradaban barat yang sudah masuk ke dalam negeri-negeri yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, bahkan negeri yang menguasai 2 kota suci. Sungguh sangat memprihatinkan kita sebagai umat Muslim. Namun semua itu sudah merupakan suatu kehendak dari Yang Maha Kuasa tentang bukti apa yang sudah dinubuatkan Nabi, bahwa akhir zaman peradaban dunia kembali ke peradaban jahiliyah yang bisa dikatakan peradaban jahiliyah modern. Dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu, tim Padepokan Putra Bengawan menguak secara gaib dengan mengundang bangsa gaib yang ada di sana untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di wilayah sana. Namun sekali lagi, narasumber dari bangsa gaib jangan dipercaya 100%. Mungkin bisa kita katakan sebagai pelengkap sebuah penelitian. Sedangkan fakta apa yang sebenarnya terjadi, wallahu a'lam. Namun kita juga perlu untuk meneliti ataupun menceritakan kondisi yang sebenarnya meskipun dari berbagai sumber-sumber manapun, sebagai salah satu bentuk dari usaha kita untuk membentengi diri, mengambil pelajaran apa akibat dari apa yang terjadi yang sebenarnya.
tentunya itu sebagai hikmah kita ambil pelajaran untuk menyikapi kondisi yang saat ini terjadi. Dalam wawancara tim bersama narasumber yang telah diundang, memang menyatakan hampir sinkronnya dengan berita-berita yang tersebar di medsos tentang peradaban yang ada di sana, di mana dari bangsa-bangsa gaib memang sudah sangat gerah dengan kondisi yang terjadi. Sebab peradaban jahiliyah, kemaksiatan, perzinahan, dan sebagainya itu akan mengundang bencana, akan mengundang mara bahaya, karena seluruh aktivitas peradaban jahiliyah yang bisa dikatakan peradaban jahiliyah modern tersebut akan menimbulkan efek dari energi buruk yang melimpah, sehingga dengan energi buruk yang melimpah ini akan membuat ketidakseimbangan alam yang akan memicu bencana-bencana alam yang akan terjadi. Sebagai bentuk peringatan ataupun ujian, bahkan bisa meningkat sebagai sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena azab, bencana alam, dan sebagainya itu adalah akibat dari kemaksiatan manusia itu sendiri. Sehingga bencana-bencana, fenomena-fenomena alam yang tidak sinkron lagi, yang bisa dikatakan tidak bersahabat lagi, bahkan bencana-bencana yang akan dahsyat, yang lebih dahsyat, akan semakin berdatangan. Ya, itu salah satu kuncinya adalah kemaksiatan manusia itu sendiri. Menurut penuturan narasumber bangsa gaib yang ada di kota suci, mengatakan bahwa saat inilah saat yang ditunggu-tunggu kemunculan sang pemimpin akhir zaman, yang ternyata bangsa-bangsa gaib sudah ribuan tahun telah menunggu kedatangan beliau. Sang pemimpin akhir zaman yang bisa mengatasi carut-marut kehidupan yang terjadi saat ini. Bukan bangsa gaib saja, bangsa-bangsa di alam nyata, bangsa alam nyata yang ada dimensi lain, di galaksi-galaksi lain, semua sudah menunggu kedatangan beliau, sang pemimpin akhir zaman, yang bisa mengembalikan ketentraman dunia dari kekacauan atau penguasa-penguasa gelap yang saat ini sudah di atas angin,
penguasa-penguasa kegelapan, pasukan Dajjal dan antek-anteknya yang saat ini sudah memegang kendali hegemoni dunia. Kita tahu banyak terjadi pembantaian, kerusuhan, pelecehan, genosida terhadap kaum muslimin dimanapun. Itu adalah ulah dari kubu mereka dan antek-anteknya. Bahkan saat ini terjadi genosida besar-besaran di jalur Gaza yang akhir-akhir ini mungkin bisa dikatakan sudah tidak banyak terekspos fakta sebenarnya yang terjadi. Penghancuran bangunan-bangunan besar-besaran, genosida, pembunuhan oleh antek-antek Dajjal ini. Bahkan sudah dimulai penghancuran situs-situs sejarah peninggalan para nabi akan dihancurkan oleh pasukan-pasukan mereka untuk membuat altar persembahan untuk menyambut pemimpin mereka yang mereka tunggu-tunggu dari kubu sana. Dengan ritual-ritual satanik, ritual-ritual persembahan setan, dengan mengorbankan banyak kaum muslimin yang tidak berdosa, menghancurkan masjid-masjid peninggalan para nabi dengan berbagai dalih yang sangat begitu kejam, yang mengatakan katanya mereka adalah pemilik sah tanah, padahal sebetulnya mereka adalah pendompleng, perampok, orang yang tidak punya tanah, tapi mengklaim dia adalah pemilik yang sah, padahal dia adalah perampok. Tapi memang begitulah nubuat dari beliau Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka tidak akan pernah rela pada para kaum muslimin sampai hari kiamat. Mungkin saat inilah detik-detik kemunculan sang pemimpin akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, seorang pemimpin yang bisa membebaskan tanah yang diberkahi Palestina yang sudah termaktub dalam nubuat Nabi. Untuk itu kita sebagai umat muslim harus mempersiapkan diri, dimulai dari diri kita masing-masing. Waspadailah, hindarilah provokasi-provokasi, adu domba
saling curiga terhadap sesama muslim, kuatkan persatuan ukhuwah. Jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu dalam membela yang hak di bawah panji beliau, pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Mungkin itu dulu saudara-saudara konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah keimanan kita, wawasan kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami ucapkan pada para pemirsa dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi dari pasukan-pasukan antek-antek Dajjal. Selamat dunia akhirat, tetap di jalan yang lurus. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Dari kami akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.